Timnas Indonesia U20 dinilai bisa redam Iran di Piala Asia U20 2025. Timnas Indonesia U20 akan memulai perjalanannya dalam grup C Piala Asia U20 2025 Cina. Tim berjulukan Garuda Nusantara itu akan menghadapi Timnas Iran U20. Timnas Indonesia U20 bertemu Iran U20 dalam matchday pertama grup C Piala Asia U20 2025 di Shenzhen Youth Football Training Center Stadium pada hari Kamis 13 Februari 2025. Sebelumnya Jens Raven dan kawan-kawan menjalani latihan pertamanya di Cina pada Senin 10 Februari yang lalu sebagai persiapan untuk melawan Iran U20. Timnas Indonesia U20 asuhan Coach Indra Safri tersebut kini berkekuatan 23 pemain untuk mengarungi Piala Asia U20 2025. Selain Jens Raven, terdapat Doni Tri Pamungkas hingga Kadek Arel Priyatna yang akan menjadi tulang punggung Garuda Nusantara. Timnas Indonesia U20 ditargetkan untuk lolos ke babak semifinal Piala Asia U20 2025. Dengan begitu, Garuda Nusantara akan secara otomatis melaju ke Piala Dunia U20 2025. Untuk itu, Timnas Indonesia U20 harus menjadi 2 tim teratas di grup C demi melangkah ke perempat final Piala Asia U20 dan harus menang untuk melenggang ke semifinal. Skuad Timnas Indonesia U20 bisa membuat kejutan bagi tim sekelas Iran U20. Indra Safri punya kans membuat kubu lawan bertanya-tanya mengenai kekuatan yang tersembunyi dari Doni Tri Pamungkas dan rekan-rekannya. Bahkan tim Argentina U20 pernah digasak oleh Timnas Indonesia U20 dalam turnamen di Korea Selatan tahun lalu. Bomber Timnas Indonesia U20 Jens Raven masuk pemain sorotan di Piala Asia U20 2025 versi AFC. Bomber Timnas Indonesia U20 Jens Raven masuk ke daftar player to watch Piala Asia U20 2025 versi AFC. Dia disebut bermain impresif bagi Timnas Indonesia di babak kualifikasi yang lalu. AFC mengulas 16 pemain dari 16 peserta Piala Asia U20 2025 yang dilabeli sebagai pemain yang perlu diperhatikan dan Timnas Indonesia U20 diwakili oleh sosok Jens Raven. Jens Raven berhasil mencetak 3 gol di kualifikasi Piala Asia U20 2025 dan membawa Timnas Indonesia U20 keluar sebagai juara grup F dan lolos ke putaran final. Timnas Indonesia U20 mengungguli Timnas Yaman U20, Timnas Timor Leste U20, dan Timnas Maladewa U20 di grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025. Gelandang ini tampil mengesankan dengan mencetak 3 gol di kualifikasi Piala Asia U20 2025 saat Timnas Indonesia U20 menempati posisi teratas grup F, mengungguli Yaman, Timor Leste, dan Maladewa, tulis AFC. Pemain berusia 19 tahun ini saat ini berkarier di Belanda bersama tim muda Dordrecht. Kiprah Jens Raven bersama FC Dordrecht U21 juga disorot oleh AFC. Pada musim lalu, ia mencatatkan 20 penampilan di Liga Belanda U21 dengan perolehan 6 gol. Jens Raven akan membela Timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2025 pada 12 Februari sampai 1 Maret 2025 dan berada di grup C bersama Timnas Uzbekistan, Timnas Iran, dan juga Timnas Yaman. Timnas Indonesia bakal menantang Iran dalam matchday pertama mereka pada hari Kamis 13 Februari 2025. Tiket Australia versus Timnas Indonesia sudah habis terjual. Tiket pertandingan Australia versus Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 mendapatkan sambutan luar biasa. Pasalnya, tahap pertama penjualan tiket sudah ludes dibeli oleh penonton. Kabar tersebut dikonfirmasi dari akun Instagram resmi Timnas Australia. Tiket habis. Tiket putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Indonesia di Sydney Football Stadium sekarang sudah habis, tulis Sochero Os di Instagram. Meski begitu, publik tanah air yang ingin mendukung Timnas Indonesia langsung di kota Sydney tak perlu sedih. Pasalnya, panitia lokal bakal membuka gelombang penjualan berikutnya. Panitia lokal memperkirakan akan dipotong pada Maret 2025 mendatang. Seperti yang diketahui, laga ini akan dilangsungkan di Sydney Football Stadium. Stadion tersebut mampu menampung 42.500 penonton. Laga tersebut akan digelar pada 20 Maret 2025 di lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia masih berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026.
Laga ini jadi salah satu dari penentu skuad Garuda untuk lolos ke turnamen terakbar 4 tahunan tersebut. Laga di Sydney jadi kesempatan skuad Garuda untuk menggeser timnas Australia. Pasalnya timnas Indonesia saat ini masih menduduki peringkat ketiga dengan catatan 6 poin. Tim asuhan Patrick Kluivert hanya terpaut 1 angka dari timnas Australia. Kemenangan akan membawa timnas Indonesia naik ke posisi kedua. Pada pertemuan pertama, skuad Garuda mengantongi hasil positif atas Australia. Timnas Indonesia berhasil menahan imbang Australia dengan skor imbang tanpa gol. Prediksi 3 kiper yang dipanggil Patrick Kluivert ke timnas Indonesia, Maarten Paes kunci slot, Hernando Ari dicoret. 3 kiper yang kemungkinan dipanggil pelatih Patrick Kluivert ke timnas Indonesia mengingat skuad Garuda akan menjalani putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan menjalani pertandingan pada Maret. Skuad Garuda akan melawan Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. Setelah itu, timnas Indonesia akan langsung menjamu timnas Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan pada 25 Maret 2025. Tim kepelatihan Patrick Kluivert tengah memantau pemain untuk membentuk skuad timnas Indonesia. Patrick Kluivert dan asistennya Alex Pastoor, Denny Lanzat, dan Gerald Vandenburg juga memantau pemain di Liga 1. Sebelumnya mereka memantau langsung pemain-pemain timnas yang berlaga di Belanda. Berikut prediksi 3 kiper yang dipanggil ke timnas Indonesia oleh Patrick Kluivert. Yang pertama ada Maarten Paes. Maarten Paes akan mengunci 1 slot kiper timnas Indonesia. Ia adalah kiper utama timnas Indonesia saat ini. Kiper FC Dallas itu sudah memiliki 6 caps di timnas Indonesia. Paes bahkan selalu menjadi starter dalam 6 laga terakhir timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Selanjutnya, yang kedua ada Nadeo Argawinata. Kiper Borneo FC ini kemungkinan dipanggil untuk menjadi pelapis Maarten Paes. Sebelumnya, Nadeo juga dipanggil ke timnas Indonesia di era Shin Taeyong. Dan yang ketiga ada Hernando Ari. Hernando Ari kemungkinan akan comeback ke timnas Indonesia. Pada 2 laga terakhir timnas Indonesia, ia absen karena cedera bahu. Namun posisi Hernando juga bisa terancam oleh kiper Persis Solo yaitu Muhammad Riyandi. Kabar baik, Pratama Arhan di Bangkok United masuk ke dalam pemain list A. Kabar baik dari bek timnas Indonesia Pratama Arhan di Bangkok United, ia masuk ke dalam pemain list A untuk melawan Sydney FC di AFC Champions League 2 2025. Bangkok United bertandang ke markas Sydney FC pada leg pertama babak 16 besar East Region di Sydney Football Stadium 12 Februari 2025. Nama Pratama Arhan masuk ke dalam skuad Bangkok United untuk laga tersebut. Arhan memang memberikan kontribusi positif di Bangkok United. Di Bangkok United, Arhan sudah mencatatkan 5 penampilan dengan 235 menit bermain di Liga Thailand. Ia juga sekali tampil di Piala FA Thailand meskipun masuk dari bangku cadangan. Jika besok Arhan dimainkan, ia akan resmi debut di pagelaran ACL 2. Sebelumnya, ia belum pernah bermain di level Asia bersama Suwon FC ataupun Tokyo Verdy. Sementara itu, leg kedua melawan Sydney akan digelar di Thammasat Stadium pada 19 Februari 2025. Patut kita nantikan kiprah gemilang Pratama Arhan bersama Bangkok United pada musim ini.